ditutup coy. Oh iya, lupa aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita di sini, kita berdua tuh bakal ngejelasin tentang apa sih itu iptek. Tapi sebelumnya kita berdua di sini tuh untuk menyelesaikan sebuah tugas dari guru kita, itu untuk mata pelajaran PKN. Dimana isinya kita tuh memberikan opini kita tentang iptek ya Zia. Iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti yang sudah kita tahu ya, kalau iptek di Indonesia sendiri itu sebenarnya sudah mulai diberlakukan, bahkan sudah masuk ke kalangan pemerintah tentunya. Tapi kita di sini bakal ngebahas tentang dampak buruk iptek dan dampak baik iptek dari Indonesia. Dan terutama yang akan kita bahas untuk materi ini adalah yaitu surface web, deep web, dark web, dan juga aplikasi atau situs membajakan film online yaitu Indonesia X1. Dan sebelumnya kita bakal mereaksi video tentang deep web itu sendiri. 5 situs deep web yang paling menyeramkan. Halo guys, hari ini kita akan ngebahas tentang situs-situs paling menyeramkan yang ada di dalam deep web dan dark web. Deep web adalah bagian dari internet, namun tersembunyi dan tidak dapat diakses oleh sembarang orang, yaitu seperti dengan menggunakan Google, Yahoo, Bing, dan sebagainya. Secara khusus, deep web biasa diakses dengan software bernama Tor Browser. Nah, yuk kita simak bareng 5 situs deep web paling menyeramkan. Human Experiment. Konten dari situs ini berupa penyuntikan pemutih, eksperimen kelaparan, eksperimen terhadap penyakit menular, dan eksperimen paparan radiasi. Nah, yang paling parahnya adalah baik wanita hamil maupun balita tidak luput dari aksi keji sang admin. Bagian besar korbannya berasal dari kalangan tunawisma yang diculik. Semua kegiatan-kegiatan gila tersebut direkam secara live oleh admin. Animals Dark Paradise. Dalam situs ini, hewan-hewan malang dijadikan objek kekerasan dan juga pemuas hasrat seksual. Hewan-hewan seringkali disiksa dan dibunuh dengan berbagai macam cara. Tidak hanya itu, situs ini juga menyediakan konten berupa kekerasan seksual terhadap hewan yang diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki penyimpangan seksual atau yang dikenal dengan sebutan bestiality. Anehnya, hingga saat ini, situs tersebut tidak diblokir oleh FBI, sehingga berhembus teori konspirasi bahwa yang menciptakan situs tersebut adalah FBI sendiri. 3. Cannibal Cafe. Bagaimana jadinya kalau para kanibal saling mencari pasangan? Dalam situs inilah, para kanibal dipertemukan dengan pasangannya, di mana mereka dapat memuaskan hasrat seksualnya seperti saling memakan organ tubuh masing-masing. Nah, salah satu kasus yang paling terkenal adalah kasus tentang 2 pasangan gay asal Jerman. Selain atas dasar seksual, saking gilanya, tak jarang motif kanibalisme dalam situs ini juga didasari oleh keinginan untuk mengurangi populasi. Sehingga anggota situs ini tidak jarang melancarkan aksinya dengan menculik anak kecil lalu memakannya. Daisy's Destruction. Anak-anak mulai dari umur 0 sampai dengan 12 tahun dieksploitasi dalam situs yang dimiliki oleh seorang lelaki berumur 55 tahun yang bernama Peter Scully. Korban dalam video ini adalah anak-anak kecil yang ia rayu menggunakan berbagai cara, sehingga berhasil ia ajak masuk ke dalam rumahnya. Saking kejinya, tak sedikit korban yang meregang nyawa. Para pedofil pengguna situs ini rela merogoh kocek sedalam $10.000 demi menyaksikan video yang tersedia. Sampai saat ini, Peter Scully telah ditangkap di negara Filipina, yaitu tempatnya beraksi, dan telah dijatuhi hukuman oleh kepolisian Australia atau tempatnya berasal. 5. People in Coffins. Sekilas, situs ini terkesan tidak se-ekstrem yang lain. Konten dalam situs ini berisi foto jasad yang sedang berbaring di dalam peti mati. Tetapi, yang sebenarnya bikin merinding adalah cerita di baliknya, yaitu
Foto-foto tersebut ditujukan sebagai pemuas nafsu dari penyimpang seksual terhadap mayat atau yang biasa disebut dengan nekrofilia. Biasanya, para pelaku nekrofil ini menikmati hubungan seks dengan mayat karena mereka merasa memiliki kontrol terhadap pasangannya yang tidak berdaya. Nah, itu dia 5 situs. Jadi gimana nih pendapat lo pas lu lihat? Kalau menurut gue ya, itu kan tadi ngebahas tentang seksual dan pornografi ya. Itu tuh sebenarnya udah melanggar aturan-aturan iptek itu sendiri tahu. Contohnya di pasal 36 menurut undang-undang ya. Itu kalau misalkan kita mempertontonkan seorang atau kita menjadi objek tersebut, kita bakal dipidana itu sekitar 10 tahun sih. Dan itu didenda minimal 5 miliar per satu video itu. Jadi menurut gua sih ini udah parah banget sih di deep web ini. Tapi sebenarnya yang lo ketahui tentang deep web itu apa sih? Kalau menurut gua tuh deep web itu sebuah akses yang emang udah susah diakses sama kalangan biasa gitu. Jadi kita tuh harus perlu antivirus yang benar-benar bagus untuk masuk ke deep web ini. Banget, soalnya kalau kita sebagai masyarakat biasa masuk ke dalam situs tersebut tanpa punya kecerdasan atau kemampuan dalam bidang IT, kita bisa jadi buronan nih bagi para hacker. Itu karena alamat IP kita bisa aja dilacak sama para hacker. Dan kita juga bisa jadi korban selanjutnya bahkan dari video ini. Iya benar banget tuh. Nah kemudian sebelum itu lo tau nggak surface web, deep web dan dark web? Gue sendiri taunya cuma surface web sendiri sih. Menurut lo surface web tuh? Kalau menurut gue ya di surface web itu tuh tempat orang-orang mengakses semua internet pada umumnya, kayak di Instagram, di Line, di YouTube, itu tuh semua ada di surface web. Nah kalau untuk dark web sendiri tuh apa sih? Kalau dark web atau darknet ini merupakan situs yang memang sangat bahaya banget sih, lebih bahaya daripada deep web. Nah di darknet ini kalian bisa nemuin yang namanya human trafficking atau penjualan manusia. Kemudian juga kalian bisa nemuin penjualan ilegal seperti senjata ya tanpa surat dan juga narkoba. Itu menurut lo parah banget sih. Berarti kalau kayak gitu parah banget ya. Berarti pemerintah kita ini masih kurang menanggulangi bagaimana adanya dark web ini ya. Jadi menurut gue sendiri sih deep web dan dark web itu cukup jarang sih diakses sama orang Indonesia karena kebanyakan yang mengakses situs tersebut itu dari luar negeri. Berarti tapi tidak menutup kemungkinan untuk orang Indonesia mengakses dark web itu ya. Menarik. Oke, kalau menurut lo di dunia iptek itu kan luas. Itu tuh kita udah ngebahas surface web, deep web sama dark web nih. Itu kan dari sisi buruknya nih. Gimana kalau kita ngebahas iptek itu dari sisi baiknya? Contohnya kayak pembayaran secara online. Iya betul banget. Nah itu pembayaran secara online kayak misalkan Shopee atau Netflix dan online banking itu termasuknya merupakan deep web. Kenapa disebut deep web ya? Karena memang untuk memasuki situs tersebut atau aplikasi tersebut kita harus melakukan otorisasi ya, pendaftaran seperti itu. Jadi selama ini secara tidak langsung kita tuh sudah masuk dan terjun ke dunia deep web itu sendiri ya? Iya, jadi nggak selamanya deep web itu membahayakan, tergantung pada penggunanya. Apakah memanfaatkan deep web itu sebagai hal yang baik atau positif atau malah justru yang negatif gitu. Berarti internet itu sendiri mempunyai sisi baiknya lah ya, Iya. nggak semuanya buruk. Kecuali tergantung penggunanya dong. Iya, benar banget. Oke, setelah kita ngebahas tentang si baik dan dampak buruknya, jadi menurut lo di dunia iptek kita ini tuh udah bisa menyokong atau membantu karir kita menjadi maju atau tidak? Kalau menurut gue sih memang sih teknologi itu sangat memajukan suatu negara ya. Tetapi kalau menurut gue di Indonesia sendiri teknologi itu masih kurang dibandingkan negara-negara Asia lainnya, terutama bagian Asia Timur kayak Jepang. Itu kan mereka sudah maju banget dalam bidang teknologi. Mereka kan membuat robot, itu merupakan bisa kita bilang artificial intelligence ya atau AI. Dan itu di Indonesia cukup sedikit ya yang mempelajari AI seperti itu.
Tapi kan di Indonesia itu sendiri mungkin banyak pendidiknya atau para siswanya tuh yang nggak lulus sekolah, bahkan ada yang baru tamat SD atau baru tamat SMP doang. Kayak gitu tuh mereka bisa bikin situs untuk belanja online guys. Jadi mereka tuh mendapat pendapatan mereka sendiri tanpa harus keluar modal banyak. Nah di Indonesia tuh udah dilakukan tuh seperti itu, sistem belanja online. Contoh e-commerce itu Tokopedia. Jadi ini merupakan situs online shop ya, bisa kita bilang online shop atau e-commerce yang dibuat oleh anak muda Indonesia. Bangga nggak sih? Bangga banget lah, berarti secara tidak langsung ya para pedagang-pedagang ini, pedagang-pedagang online itu udah membantu Indonesia sedikit-sedikit ya, karena kan mereka juga bayar pajak kan. Keren. Tapi gue tuh masih resah kalau misalnya kita ngebahas tentang iptek, tapi kita nggak pernah lepas dari namanya cybercrime. Benar banget nih. Ini cybercrime ini merupakan permasalahan yang memang banyak ya di Indonesia. Cybercrime itu udah atau dianggap resah lah ya. Cyberbullying. Nah, itu dia. Ngebully secara online itu juga termasuk cyber online ya. Cybercrime juga loh. Dan menurut lo cybercrime itu perlu penanganan gak sih secara langsung gitu? Perlu banget sih, terutama bagi pihak keamanan ya, polisi-polisi di negara kita juga sudah memperlakukan yang namanya cybercrime seperti itu. Ada tim-tim khusus yang menangani hal seperti itu, dan menurut gue itu cukup membantu sekali sih bagi kejahatan-kejahatan online di Indonesia. Dan lo tau gak sih sebenarnya ya iptek kita di Indonesia tuh sebenarnya kita punya undang-undang iptek loh, namanya tuh undang-undang ITE. Iya. Dan di situ tuh ada salah satu undang-undangnya, itu tuh undang-undang nomor 11 tahun 2008, itu tuh tentang informasi dan transaksi elektronik. Tapi kemarin tahun 2016 kemarin itu tuh sempat dicabut dan diganti dengan undang-undang baru. Undang-undangnya itu undang-undang nomor 19 tahun 2016. Jadi isinya itu tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Jadi di situ tuh semuanya tentang iptek. Gitu. Tapi untuk pemberlakuan hukumannya itu sama nggak sih sama kayak sepertinya berbeda-beda ya mungkin karena masih minim juga kasus tentang iptek ini. Mungkin gak terlalu banyak. Mungkin kan sekarang merajalela korupsi, terus paling bullying, paling perceraian seperti itulah ya. Mungkin bagi sekarang sih 10 tahun dengan denda bayar 5 miliar yang tadi sudah kita bilang tadi tentunya. Kita juga udah ngebahas nih tentang deep web dan kita juga udah sempat nge-react videonya juga kan. Nah, lo tuh sempat nyinggung yang namanya Netflix nih. Lo tahu dong pasti apa itu Indoseksual? Tahu banget tuh, karena hal tersebut masih baru tuh beritanya bahwa kalau Indoseksual ini sudah ditutup atau diblokir oleh Kemenkominfo pada tanggal 1 Januari 2020. Kenapa tuh ditutup? Nah, ditutup kenapa? Karena memang situs tersebut tuh merugikan bagi perfilman di Indonesia. Tapi kan banyak orang yang make gitu ya, walaupun salah satu pihak terbebani. Iya sih. Nah dari situ juga banyak masyarakat Indonesia yang memang mengeluarkan opini, ada pro dan kontranya. Nah kalau dari segi pro-nya memang mereka mendukung Kominfo untuk memblokir situs tersebut ya, karena tadi situs pembajakan tersebut itu merugikan negara. Nah tadi kan kita udah membahas pro ya. Nah kalau dari kontra sendiri menurut pendapat lo? Menurut pendapat gue sendiri ya, kalau dari segi kontranya itu kan ada beberapa di daerah Indonesia tuh yang masih minim transportasi gitu loh sih. Jadi kan ada beberapa daerah tuh yang nggak bisa mengakses atau nonton langsung di bioskop tersebut. Apalagi kan jauh. Bioskop kan ada di kota-kota besar kan ya. Itu jadi kalau menurut gue Indonesia tuh ada salah satu alternatif untuk orang-orang yang pengen nonton di beberapa daerah yang nggak dekat sama bioskop. Iya betul. Dan kalau misalkan Indoseksual ini muncul lagi tapi dengan situs yang berbeda, menurut lo gimana? Menurut gue itu adalah satu hal yang baik. Jadi kedua belah pihak itu kan menguntungkan kan ya. Jadi dari pihak perfilman juga dapat. Ya kan kalau tapi menurut lo tuh sih kalau misalkan Indoseksual ini muncul lagi dengan link baru, itu menurut lo gimana sih caranya biar Indoseksual ini tuh gak merugikan banyak orang? Nah kalau menurut gue sih Indoseksual ini solusinya adalah dengan cara memperlakukan sistem pembayaran kayak misalkan Spotify, Netflix. Kan kita harus berlangganan dulu tuh, harus
solusinya agar si Index X1 atau situs-situs pembajakan film online itu bisa menjadi legal di Indonesia. Jadi ini nggak merugikan kedua belah pihak lah ya. Jadi kayak gitu tuh, kalau misalkan kalian pengen tetap Indonesia tetap ada, kalian komentar aja di bawah video mana ya. Nah, jadi kenapa kita ngebahas iptek ini? Karena itu kan masih banyak banget ya sisi negatif sama sisi positifnya. Nah, jadi sisi positifnya itu kita bisa lebih permudah dengan adanya iptek ini. Terus kita juga nggak perlu jauh-jauh kalau misalkan mau nonton bioskop, kan ada aplikasi-aplikasi lain ya untuk nonton film. Terus kalau misalkan kita mau bayar sesuatu tapi kita mager banget, tapi kan sekarang kita udah ada pembayaran online ya, contohnya kayak ATM atau Online banking seperti ya, jadi lebih mudah lagi. Nah, terus kalau misalkan kalian mau ikut bimbel tapi kadang kalian tuh takut sama keramaian atau kalian lagi malas rame-rame, kalian bisa ikutan kayak ruang guru, Zenius gitu-gitulah pokoknya. Tapi dari semua itu tuh pasti ada sisi buruknya. Sisi buruknya itu kita tuh pasti bakal ketergantungan banget sama internet, nggak bakal bisa lepas dari HP. Terus banyak konten-konten yang memang vulgar atau negatif, mengandung pornografi seperti yang sudah kita bilang tadi juga. Kalau misalkan kita ngikut pornografi atau kita melakukan pornografi itu pasti kita bakal ada dendanya. Pokoknya segala sesuatu yang di dunia ini yang kita lakukan tuh pasti ada imbas baliknya. Tuh. Jadi kalian itu pinter-pinter untuk menggunakan iptek yang ada di negara kita ini, negara Muslim 2 lah ya kita ngomongnya ya. Yoi. Nah, jadi sekian aja dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.